Halo semuanya, selamat datang di Kenal-Kenal Membaca Alkitab. Saya adalah Saudara Lin. Hari ini saya akan membaca artikel yang saya tulis pada tahun 2018 yang berjudul Mengapa Allah adalah Tritunggal. Baiklah, mari saya mulai membacanya. Terima kasih Tuhan atas pengertian yang Engkau berikan padaku mengenai kebenaran ini. Harap dicatat bahawa kebenaran yang terdapat dalam artikel ini bukanlah hasil pemikiran saya sendiri. Jika itu hasil pemikiran saya tidak akan pernah bisa memikirkannya. Saya hanya bertanggung jawab untuk merangkum dan mengetikkan apa yang Tuhan tunjukkan kepada saya dengan cara yang semudah mungkin untuk dipahami. Mengapa Allah adalah Tritunggal? Mengapa orang Kristen mengatakan bahawa Allah adalah Tritunggal? Apakah itu satu atau tiga? Sebenarnya ini adalah dua hasil pengamatan dari dua sudut pandang yang berbeda dalam mengamati Allah. Ketika manusia mengamati Allah dari bumi, mereka akan melihat bahawa Allah adalah A dan juga bukan A. Lihat artikel Alkitab adalah sebuah buku yang seperti apa. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahawa Allah adalah satu kesatuan yang juga terpisah. Namun, jika seseorang berdiri dalam sudut pandang Allah, mereka akan melihat bahawa Allah adalah satu kesatuan. Hal ini dapat dijelaskan dalam gambar berikut. Orang Kristen mengerti dalam hatinya bahawa Allah adalah satu, tetapi kerana orang Kristen adalah manusia yang berada di bumi, maka saat mengamati Allah, mereka akan melihat bahawa Allah adalah terpisah namun juga bersatu. Maka mereka akan melihat Bapa, Anak, Roh Kudus, dengan Roh Kudus yang keluar dari Bapa menuju Anak. Roh Kudus adalah yang menghubungkan Bapa dan Anak. Oleh karena itu, disebutlah Allah Tritunggal. Melihat gambar di atas, maka ayat-ayat di bawah ini menjadi jelas. Aku dan Bapa adalah satu. Tetapi aku akan mengirimkan kepadamu penolong, yaitu Roh Kudus, yang datang dari Bapa. Dia akan memberi kesaksian tentang aku. Datang dari Bapa, bukan dari Bapa dan Anak. Segala sesuatu bersama-sama dengan Bapa, Anak, Roh Kudus. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana segala sesuatu diciptakan. Diagram di bawah ini adalah representasi hubungannya. Jika menggunakan kiasan janin, maka Yesus adalah janin, dan Roh Kudus adalah tali pusat yang menyuplai nutrisi. Dengan nutrisi, Roh Kudus yang datang dari ibu bapa, janin Yesus mulai tumbuh dan berkembang anggota badan segala sesuatu. Setelah anggota badan segala sesuatu mengira mereka cukup besar, ia akan
lepas dari janin Yesus. Ini adalah dosa. Tetapi setelah lepas, ia tidak akan lagi menerima pasokan nutrisi dan akan semakin lemah, akhirnya mati. Namun, jika anggota badan orang Kristen terhubung kembali dengan janin Yesus, ia akan dapat menyerap nutrisi dari janin Yesus, makan dan minum dari Tuhan, menerima pasokan nutrisi dan tidak akan mati, yaitu mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi jika anggota badan orang Kristen lepas dari janin Yesus lagi, atau tidak terhubung secara teratur dengan janin Yesus, ia masih mungkin kekurangan nutrisi dan akhirnya mati. Melihat gambar di atas, maka ayat-ayat di bawah ini menjadi jelas. Di awal telah ada firman anak bersama-sama dengan Allah, dan firman anak adalah Allah. Ia anak di awal bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari yang telah dijadikan. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Dari firman anak itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal dari Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus selamanya." Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Dagingku adalah benar-benar makanan yang sejati, dan darahku adalah benar-benar minuman yang sejati. Aku di dalam Bapa, dan Bapa di dalam aku." Ini adalah transformasi topologi. Lihatlah gambar di bawah. Orang yang makan dagingku dan minum darahku tetap tinggal di dalamku, dan aku tetap tinggal di dalam dia. Kita bersatu dengan Yesus, karena itu di dalam diri kita adalah Yesus, dan kita juga ada di dalam Yesus. Sebagaimana Bapa yang hidup telah mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikianlah juga orang yang makan dagingku akan hidup oleh aku. Anak hidup oleh Bapa, menerima pasokan Roh Kudus dan Bapa dengan cara yang sama. Kita juga hidup oleh anak, menerima pasokan nutrisi dari anak. Setelah mempertimbangkan hal tersebut, seseorang yang terputus dari Yesus akan mati. Bagaimana dengan langit dan bumi yang terputus dari Yesus? Mengapa Alkitab mengatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, semuanya akan lenyap, tetapi engkau akan tetap ada, dan bahwa aku melihat langit dan bumi baru, karena langit dan bumi yang lama telah berlalu.
Baiklah, video ini sampai di sini saja. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton. Semoga ini membantu banyak orang. Mari kita selesaikan dengan doa. Bapa yang terkasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami wahyu yang berharga ini, memungkinkan kami memahami misteri Tritunggal ini. Engkau memberi nutrisi kepada Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Dan melalui Yesus Kristus, Engkau memberi nutrisi kepada kami. Kami adalah anggota tubuh Yesus Kristus. Segala sesuatu adalah anggota tubuh Yesus Kristus. Dan kami menerima nutrisi dan pasokan darinya melalui hubungan kami dengannya. Kami ingin hidup selamanya, bergantung pada hubungan yang erat dengan Yesus Kristus, agar kami dapat hidup selamanya. Kami benar-benar ingin tetap terhubung dengan Yesus Kristus, bukan hubungan yang bisa terputus. Dan kami memohon kepadamu untuk menghilangkan keangkuhan kami. Biarkan kami tidak mengandalkan diri sendiri, tapi lebih bergantung kepada Tuhan yang membuat kami hidup. Koneksi hidup denganmu, itulah kunci untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tolong hapuskan hati yang sombong dari kami. Berikanlah kepada kami hal yang rendah hati, agar kita semua dapat terhubung dengan anak-Mu, Yesus Kristus, menjadi bagian yang aktif dalamnya, bukan menjadi bagian yang kering di luar dan akhirnya mati. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mati dan hidup untuk kami, memberikan kepada kami harapan hidup yang kekal. Terima kasih atas wahyu besar ini yang Engkau berikan kepada kami, sehingga banyak keraguan kami terjawab. Puji Tuhan atas kasih karunia-Mu yang melimpah. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.